Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, di video kali ini kita bakal coba mainin game yang paling banyak requestnya dari teman-teman. Ya, game ini memang cukup lumayan besar size-nya, yaitu di kisaran 5 gigaan untuk gamenya. Ya, game ini bergenre RPG dan menurut saya game ini game yang paling berat banget di Android saat ini. Ya, game apa itu? Ya, inilah gamenya, yaitu Genshin Impact. Ya, game ini mirip banget sama Honkai Impact 3, cuman bedanya game ini memiliki size yang lebih besar ya. Kalau misalkan Honkai Impact itu hanyalah di kisaran 3 gigaan dan kalau misalkan Genshin Impact ini di kisaran 5 gigaan ya guys ya. Jadi cukup besar juga game ini buat kalian mainin. Dan jadi di sini kita bakal coba buat mainin game tersebut di Redmi 9 ini. Dan nantinya kita juga bakal coba buat main game ini sambil record dan tidak sambil record. Masuknya itu kita bakal coba main game Genshin Impact sambil screen record ya. Ya, jadi nanti kita bakal coba untuk mainin gamenya sambil di screen record. Jadi nanti teman-teman bisa lihat seberapa kuat sih Redmi 9 ini buat main game tersebut. Nah, sebelum videonya kita mulai, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak teman-teman tanyakan di kolom komentar. Ya, yang terutama adalah updatean MIUI 12. Ya, banyak banget yang nanya, "Bang, dapat gak sih Redmi 9 ini buat updatean MIUI 12?" Jadi Redmi 9 ini pasti bakalan dapat updatean MIUI 12 guys. Jadi teman-teman tenang aja, berdoa aja semoga kita dapat MIUI 12 lebih cepat ya. Karena ini delay banget kalau misalkan kita tahu dan adik-adiknya itu udah dapat MIUI 12. Cuman Redmi 9 ini doang yang belum dapat MIUI 12. Jadi doain aja semoga MIUI 12 cepat rilis di Redmi 9 ini ya guys ya. Ya, prediksi saya sih di awal Oktober atau enggak di akhir Oktober ya. Pokoknya di bulan-bulan itu semoga aja cepat rilis di Redmi 9 ini ya guys ya. So, daripada kelamaan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, jadi di depan kalian sudah ada Redmi 9 dan gamenya yaitu game apa nih? Kita bakal coba main game Genshin Impact ya dan perekaman layar. Jadi di sini ada dua step. Jadi pertama kita bakal coba buat main game tersebut tanpa direkam ya. Maksudnya itu tanpa perekaman layar dan nanti kita juga bakal coba buat main game tersebut sambil kita record ya. Dan jadi untuk pertama di sini kita bakal main tanpa rekam terlebih dahulu ya. Dan langsung aja kita coba buat main game Genshin Impact-nya ya guys ya. Dan di sini juga saya udah aktifin FPS ya, jadi nanti buat power monitoringnya sudah di enable, artinya sudah aktif. Dan jadi langsung aja kita main gamenya ya guys ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah ada di dalam gamenya dan jujur saya nggak tahu ini settingan grafiknya ada di mana. Jadi ini adalah settingan default. Pas waktu kita download game tersebut kita nggak tahu settingannya ada di mana. Jadi ini kita nggak setting sama sekali untuk settingan grafiknya. Dan jadi teman-teman bisa langsung lihat aja ya gimana hasilnya. Untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 30 ya. Kita mendapatkan FPS di kisaran 30. Ya, jadi kita bakal coba keliling-keliling dulu aja. Soalnya saya nggak tahu ini harus kemana, soalnya ini gamenya baru download juga sih dan ini masih tutorial sepertinya. Oke, jadi di sini kita bakal coba farming dulu ya. Ya, mantap. Di sini FPS-nya mentok di 30 ya guys ya. Untuk settingan default dari gamenya, dan di sini kita settingannya untuk grafiknya nggak kita ubah-ubah ya, karena saya juga nggak tahu untuk settingan grafiknya ada di mana. Dan ini settingan default ya guys. Oke, di sini cutscene ya guys. Banyak banget cutscene-nya kalau misalkan game seperti ini. Soalnya ini gamenya bergenre storyline sih. Jadi banyak banget cutscene-nya pasti. Jadi kalau misalkan tempat seperti ini yang banyak banget efeknya, di sini gamenya cukup lumayan berat ya guys ya. Tadi kita FPS-nya sempat drop di kisaran 10 FPS dan ya cukup berat sih game ini buat mainin di Redmi 9. Banyak banget ceritanya ya, karena emang ini gamenya bergenre storyline sih.
Oke, jadi di sini kita bakal coba main game ini sambil kita record ya. Dan langsung aja kita coba buat buka aplikasi perekam layarnya. Dan di sini kita pakai aplikasi yang pernah saya review di video sebelumnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa cek dulu aja videonya ya soal aplikasi yang bakalan saya pakai kali ini. Dan jadi untuk settingannya di sini saya bakalan setting grafiknya yaitu resolusinya ya. Resolusinya di sini untuk perekamannya yaitu Full HD ya, alias 1080p, dan frame rate-nya kita setting 60 fps. Dan di sini untuk record audionya kita enable ya, biar suara dari gamenya ini record. Terus abis itu dan audio source-nya ini kita pilih yang internal sound agar audionya terekam yang audio dari gamenya ya guys ya. So, jadi langsung aja kita untuk mulai ya untuk perekamannya. Oke, di sini perekaman sudah mulai dan langsung aja kita lanjutin gamenya ya guys ya. Oke guys, jadi ketika kita main game sambil record di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 24 ya guys ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin di layar teman-teman bisa lihat di sini FPS-nya di kisaran 20 fps. Tadi kalau misalnya kita lihat kita mendapatkan FPS di 30 ya guys ya. Ini kita hanya mendapatkan FPS di kisaran 20 fps aja guys. Oke. Ya di sini ada frame drop ya. Di sini suhunya juga mulai panas guys. Tapi menurut saya untuk game ini sangat recommended sih ya guys ya, karena grafiknya ini walaupun kayak anime gitu, emang anime sih, tapi ini oke kok grafiknya guys, mantep banget sih. Kalau Honkai Impact kan menurut saya kurang oke ya, karena itu bermainnya di untuk alur cerita itu kan di pesawat. Nah kalau ini kayak di hutan gitu ya, menurut saya bener-bener kayak real sih, bagus sih gamenya. Oke, di sini dapat kekuatan lagi sepertinya, soalnya tadi dia dapat kekuatan dan kekuatannya yaitu skill, berupa skill, dan mungkin ini adalah skill api kali ya. Oke, nice. Jadi kalau ceritanya ini dia adiknya diculik ya kayaknya ya tadi ya. Di awal game adiknya diculik dan kita disuruh milih hero ya, dan saya milih pria. Mungkin kalau saya pilih adiknya itu bakalan kita main karakter adiknya ya. Ya oke guys ya, mungkin menurut saya cukup recommended buat main game ini di Redmi 9 ya. Tapi kita mainnya nggak usah sambil record, karena kalau sambil record cukup berat ya guys ya. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri kita mendapatkan FPS di kisaran 20 fps kalau sambil record ya. Dan kalau misalkan nggak sambil record kita mendapatkan FPS di kisaran 30 fps ya guys ya, dan 30 fps itu cukup stabil. Oh ya, kalau misalkan teman-teman tahu untuk settingan grafiknya ada di mana, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Soalnya saya nggak nemuin settingan grafiknya dari game ini. Jadi misalkan teman-teman tahu settingan grafiknya ada di mana, nanti bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup buat main game ini. Oke guys, itu dia video gameplay ketika kita bermain game Genshin Impact di Redmi 9 ini. Maaf banget ya guys ya, saya mainnya kurang jago dan kurang detail buat mainnya, karena saya jujur nggak suka game RPG yang banyak storyline-nya. Saya suka game RPG itu yang banyak farmingnya. Contohnya kayak Arcane Legends, terus Dragon Nest. Saya suka game RPG yang seperti itu. Untuk game RPG yang banyak banget storyline-nya saya kurang suka sih guys ya, karena kebanyakan cerita kalau menurut saya. Nah, jika teman-teman tahu untuk settingan grafik dari game Genshin Impact, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena jujur saya nggak tahu settingan grafiknya ini ada di mana, dan ini adalah settingan default dari game Genshin Impact di Redmi 9 ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat lain atau enggak? Jika teman-teman punya pendapat lain atau punya opini, bisa tulis di kolom komentar ya. Maaf banget jika ada kesalahan dari video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno ya guys ya, jika teman-teman pengen nanya sesuatu atau pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.